Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, balik lagi dengan saya Suhandika Aditya Rozi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bani Umayyah. Awal mulanya, Siffin merupakan tempat pertempuran yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Peperangan tersebut diakhiri dengan tahkim. Namun, tahkim tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, namun menimbulkan masalah baru berupa timbulnya golongan ketiga, yaitu golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Hal tersebut menyebabkan umat Islam terpecah belah menjadi 3 golongan dalam bidang politik, yaitu golongan Syiah, golongan Muawiyah, serta golongan Khawarij. Dan pada tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu dari anggota Khawarij. Karena peristiwa tersebut, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan Bani Umayyah di dalam semangat politik Islam. Latar belakang dari lahirnya dinasti Umayyah adalah terjadi dalam kondisi serta situasi di tengah-tengah peristiwa pertentangan politik di antara beberapa golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Jamiyah, serta golongan Zubair. Dari pertentangan tersebut, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah menjadi pemenang dan kemudian berdirilah pemerintahan daulat Bani Umayyah. Terjadi perubahan dalam bentuk pemerintahan pada masa Bani Umayyah, yaitu berubahnya pemerintahan menjadi monarki atau kerajaan turun-menurun dari yang awalnya bersifat demokratis. Hal tersebut dimulai ketika Muawiyah memberi kewajiban untuk seluruh rakyatnya untuk menyatakan kesetiaannya kepada anaknya, yaitu Yazid. Perubahan tersebut dilakukan oleh dinasti Umayyah dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan upaya pembaharuan dan kemajuan. Beberapa pembaharuan yang dapat dilihat pada masa pemerintahan Bani Umayyah, di antaranya 1. Pola pemerintahan mengalami perubahan dengan mencontoh raja-raja Romawi serta Persia, yaitu perubahan dari yang awalnya pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat demokratis menjadi monarki atau kerajaan. Pola pemerintahan ini pun terus berlanjut sepeninggal Muawiyah. Lalu yang kedua, politik dan ekonomi sebagai tali ikatan persatuan bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, kepala pemerintahan atau eksekutif dipegang oleh khalifah. Lalu yang keempat, asas sentralisasi merupakan sistem dari pemerintahan. Dan yang kelima, pembagian warga negara menjadi 2 golongan, yaitu bangsa Arab sebagai tulang punggung atau Arab sentris, serta bangsa Mawali yang merupakan bangsa non-Arab keturunan dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Lalu, perkembangan peradaban dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik atau bangun-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya. Lalu ada juga yang non-fisik, seperti ilmu pengetahuan. Kondisi sosial masyarakat dinasti Bani Umayyah sekalipun pro-Arabisme, namun tidak menjauhkan diri dari golongan non-Muslim. Bahkan, golongan non-Islam memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan dipercaya oleh para raja. Sikap ini paling tidak telah membantu dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah dan berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Muawiyah mengangkat dokter pribadinya dari orang yang banyak menerjemahkan buku-buku mengenai ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab. Orang itu adalah Ibnu Asal. Di samping itu, Muawiyah juga pernah mengundang seorang ahli riwayat yang bernama Ubaid dari Yaman untuk dimanfaatkan
dalam mengarang buku-buku cerita yang diperlukan untuk melalaikan rakyat dan sekaligus menjauhkan rakyat dari keterlibatannya dengan persoalan-persoalan politik di dalam negeri. Di sisi lain, nilai-nilai toleransi sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muawiyah. Sikap Muawiyah ini adalah merupakan salah satu indikasi eksisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayyah. Dalam bidang pengetahuan, masyarakat Bani Umayyah memiliki sikap tertentu. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik bersama dan merupakan pemberian Allah kepada hambanya. Ini berarti bahwa Islam tidak melarang mengambil ilmu pengetahuan dari orang lain yang non-Islam. Tapi, hendaklah ilmu pengetahuan yang diambilnya itu difilter untuk dijadikan ilmu yang bernilai. Di balik sukses yang diperoleh, dinasti Umayyah juga banyak menghadapi keributan dalam negeri yang diakibatkan perselisihan suku. Di samping itu, timbul juga anarkisme dan ketidakdisiplinan kaum Somad yang tidak dikendalikan oleh ikatan agama dan moral. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakstabilan dan kehilangan kesatuan. Munculnya permasalahan-permasalahan pada masa dinasti Umayyah memerlukan adanya kebijaksanaan untuk mengantisipasi. Di antara kebijaksanaan itu adalah dalam bidang politik. Ada beberapa kebijaksanaan politik yang dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah, yaitu 1. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan politis dan alasan kemauan. Lalu yang kedua, Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak kekuasaan. Dan yang ketiga, menumpas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya. Dan yang terakhir, membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Perkembangan bangunan fisik. Pada aspek pembangunan fisik banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan di beberapa kota. Dan kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dalam masa lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Bani Umayyah, umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa, sehingga membawa dampak terhadap kemajuan belahan dunia lainnya, seperti kemajuan intelektual, kemajuan filsafat, kemajuan di bidang Islam, dan kemajuan di bidang sains. Meskipun pencapaian besar telah diraih oleh Bani Umayyah, dinasti ini tidak luput dari kehancuran. Adapun faktor-faktor dari kehancuran dinasti Umayyah, di antaranya adalah pertentangan antara suku-suku Arab yang telah lama terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Mudariyah yang merupakan sebutan dari Arab Utara yang menempati Irak, serta Himyariyah atau Arab Selatan yang mendiami wilayah Suriah. Pada zaman dinasti Umayyah, ini persaingan antara kedua etnis tersebut mencapai puncaknya karena para khalifah hanya cenderung kepada satu pihak. Beberapa faktornya adalah ketidakpuasan dari sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka merupakan pendatang baru dari bangsa-bangsa taklukan di mana mereka mendapat sebutan mawali.
Lalu, sistem pergantian khalifah yang melalui garis keturunan merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab, di mana mereka lebih menekankan aspek senioritas. Sulitnya proses pengendalian serta pengurusan administrasi negara dengan baik. Lalu, berkembangnya kaum Syiah serta Khawarij menjadi gerakan oposisi yang kuat, serta sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Bani Umayyah. Lalu yang terakhir adalah penindasan yang dilakukan secara terus-menerus kepada para pengikut Ali, serta terhadap Bani Hashim atau Hashimiyah, sehingga mereka menjadi oposisi yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.